Halo sahabat Kompas, salam kenal. Aku Akbar dan inilah Kompas Kampus, podcast edukasi seputar pendidikan tinggi persembahan Kompas Banyuwangi. Di edisi perdana kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang bersama Putri Agustinos, seorang Master of Education Candidate dan Graduate Assistant di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Berangkat kuliah master ke luar negeri berbekal beasiswa LPDP, Putri membagikan pengalamannya kepada kita semua tentang pertimbangannya dalam memilih beasiswa LPDP, kiat sukses menjalani proses seleksi dari awal hingga wawancara, dan manfaat yang ia rasakan ketika bekerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan studi magister. Nah, sebenarnya kalau beasiswa LPDP sendiri itu dibiayain oleh pemerintah Indonesia langsung. Nah, dananya dari mana? Dananya itu dari pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional atau DPPN. Nah, ini dikelola oleh LPDP-nya langsung untuk pembiayaan studi lanjut untuk program magister atau program doktoral. Nah, kemudian kalau tidak salah di tahun ini itu ada program baru di mana LPDP itu bekerja sama dengan Dikbud untuk pembiayaan program exchange ke luar negeri juga buat mahasiswa S1 gitu di semester akhir gitu. Nah, untuk jenis beasiswanya sendiri ada apa aja? Itu juga ada banyak banget teman-teman. Ada reguler, ada yang afirmasi, dan afirmasi itu juga nanti ada breakdown atau ada kategorisasinya sendiri juga gitu. Jadi afirmasi itu bisa dibagi lagi. Kemudian ada PTUD, ada beasiswa santri, beasiswa PNS dan lain-lain. Pokoknya jenisnya banyak dan nanti teman-teman bisa mencari yang memang sesuai gitu dengan kriteria teman-teman gitu. Kemudian dari segi fasilitas secara singkat, fasilitas yang didapat dari LPDP itu kita dapat fully funded scholarship, maksudnya tuition cost, biaya apapun yang diminta sama kampus itu fully di cover sama LPDP. Kemudian kita ada pembiayaan untuk buku, untuk professional development kayak ikut conference gitu-gitu, kemudian tiket, misalnya dari segi transportasi, akomodasi itu semuanya ditanggung juga oleh pihak LPDP. Gitu sih kurang lebih kira-kira penjelasan singkatnya. Berarti komplit ya Mbak ya yang ditanggung dari beasiswa LPDP yang merupakan sponsornya itu Kemenkeu RI ya, dari pemerintah Indonesia langsung gitu. Dan juga tadi ada yang kerjasama dengan Dikbud juga ya, ternyata sekarang perkembangan dari beasiswa LPDP ini. Nah, Mbak Put, kan kita juga sebenarnya tahu ada beberapa beasiswa lain gitu untuk melanjutkan pendidikan tinggi kita, nggak hanya LPDP gitu. Kalau misal contohnya Mbak Putri yang sekarang sedang melanjutkan ke Amerika Serikat, itu juga ada beasiswa yang namanya Fulbright yang juga lumayan terkenal ya, yang sering diambil oleh orang-orang Indonesia juga. Ataupun juga misal kita mau lanjutin ke Amerika, ke Inggris gitu, ada beasiswa namanya Chevening, pun juga ada beasiswa yang sponsornya itu dari kedutaan besar masing-masing negara yang ada di Indonesia juga gitu. Nah, kenapa pada akhirnya Mbak Putri di antara sekian banyak beasiswa yang ada itu kemudian memilih untuk mendaftar ke LPDP? Pertama mungkin aku mau ini dulu ya, kayak menurut aku tuh kalau beasiswa tuh jodoh-jodohan gitu Bar. Maksudnya apa ya, kayak ada maksudnya kita memang bisa iya gitu. Ya sebenarnya karena ada banyak, benar kata Akbar tadi kan, ada banyak banget opportunity di luar sana ya, kita cuman trying to shoot our best shot kan gitu. Jadi kayak nanti yang dapatnya yang mana, insya Allah itu yang bakal paling bermanfaat buat kita. Cuman tetap aja untuk memilih itu kan tetap harus punya kriteria gitu ya, maksudnya kayak tetap harus ada apa sih yang kita cari dari beasiswa tersebut gitu. Karena menurutku pun tiap masing-masing beasiswa itu punya nilai plus sendiri yang gak ada di beasiswa lain dan sebaliknya gitu. Jadi mungkin aku coba kasih tahu juga ya, aku nggak maksudnya yang aku persiapkan waktu itu ada tiga major beasiswa. Maksudnya yang lain aku consider, tapi yang jadi fokus utamaku tuh ada 3. Pertama LPDP yang prioritas nomor 1, kedua itu ada Erasmus, ketiga itu ada SI. Nah itu semua ada, kayak aku punya pertimbangan dan matriks sendiri kayak kenapa akhirnya aku fokus ke beasiswa itu gitu. Nah cuman dari segi timeline itu yang waktu itu mendadak buka di tahun 2019 itu kan sebelumnya dia cuma sekali setahun, kemudian dia jadi 2 kali setahun dan mendadak. Nah itu si timeline-nya itu LPDP duluan, jadi aku daftar LPDP dengan segala berkas, alhamdulillah keterima, dan makanya aku nggak coba cari lagi karena menurut aku itu udah pilihan pertama dan juga aku udah dapet gitu. Cuman kalau misalnya ditanya emang kriterianya apa aja yang bisa ngebantu kita ngerucutin nih, kayak sebenarnya aku pengen apply beasiswa apa sih yang jadi prioritas utama gitu kan. Mungkin
ada yang teman-teman juga udah consider pengen LPDP, chevening atau Fulbright kayak gitu kan. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu kayak what do you guys need. Misalnya kayak dari segi aku, pertama yang pasti paling utama itu aku harus cari beasiswa yang benar-benar fully covered dalam artian karena aku nggak punya istilahnya aku ada di kondisi di mana aku tuh nggak bisa nalangin dulu misalnya kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu kan, jadi makanya aku perlu banget yang fully covered gitu. Nah itu LPDP istilahnya ngasih itu gitu. Kedua dari segi secure, kayak misalnya secure itu gini. Misalnya aku keluar negeri, aku tuh nggak punya keluarga sama sekali di luar negeri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kendala apa-apa di negara luar, itu aku harus benar-benar rely on KJRI-nya kan gitu. Nah, mana sih yang kira-kira akan lebih secure buat aku gitu dan berdasarkan kayak hasil riset aku sendiri gitu, misalnya kayak berdasarkan aku pertimbangan dan lihat-lihat kasus-kasus dari orang-orang yang aku kenal dan lain-lain, itu akan lebih aman kalau kita ikut beasiswa yang dari pemerintah kita sendiri karena benar-benar ada database-nya dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti yang lain nggak aman, cuman akan lebih kitanya juga ngerasa lebih secure, lebih ke kayak subjektivitas kan sebenarnya gitu. Jadi kayak kita merasa lebih secure kalau misalnya ditanggung pemerintah sendiri. Ketiga itu di aku network. Kedepannya aku tuh pengen kerja kemana, kayak kerja ke Indo atau kerja di luar. Kalau misalnya aku pengen balik dan emang pengen bener-bener berkontribusi ke Indonesia, maka akan lebih make sense kalau aku punya network di Indo. Karena misalnya kayak LPDP kan networknya banyak banget kan gitu. Dan pun setelah LPDP aku tetap bisa dapat network di teman-teman jurusanku dan juga organisasi-organisasi yang aku ikutin selama aku kuliah di luar. Jadi menurut aku ini win-win. Ya aku dapat network dari Indonya juga, teman-teman yang kebetulan jadi batch aku misalnya, dan juga aku tetap bisa explore untuk expand network yang aku di luar ketika kuliah gitu. Jadi win-win. Nah yang terakhir yang paling penting adalah nge-support kampus dan jurusan yang aku mau, karena nggak semua beasiswa itu nge-cover jurusan dan kampus yang kita mau gitu. Kayak misalnya di pendidikan pun pendidikan jurusan apa nah gitu kan, atau juga misalnya banyak banget beasiswa yang fokusnya misalnya STEM based gitu, yang kayak humaniora itu agak sedikit gitu. Jadi kayak in the end ya menurutku LPDP adalah yang paling benar-benar bisa nge-cover dan alhamdulillahnya pun aku keterima gitu. Oke, jadi ada sejumlah faktor ya yang kemudian menyebabkan Mbak Putri kemudian ya udah deh karena udah dapat LPDP dan memang LPDP yang paling best out of the best gitu ya, yang sesuai dengan to me ya, sesuai dengan Mbak Putri ya. Gitu. Jadi pada akhirnya ya udah memilih untuk melanjutkan di beasiswa LPDP. Oke, nah mungkin ini ketika sahabat Kompas mendengarkan senior kita nih Mbak Put, ada yang langsung pengen, oh ya udah aku pengen mendaftar beasiswa LPDP kayak Mbak Putri nih. Nah tahapannya itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Sulit nggak sih Mbak sebenarnya untuk dapat beasiswa LPDP ini? Menarik pertanyaan. Nah kalau mungkin aku coba kasih ini juga ya. Jadi LPDP itu sistemnya sangat reflektif terhadap situasi di Indonesia. Maksudnya reflektif itu gimana? Maksudnya adalah benar-benar nggak saklek, nggak absolut gitu. Jadi misalnya ketika tahun 2019 itu kan pendaftarannya berubah. Jadi sebenarnya aku dari 2018 deh. Dari 2018 itu pendaftarannya dokumen, kemudian nanti ada tes tertulisnya, ada FGD dan lain-lain, kemudian langsung wawancara gitu. Di tahun 2019 pas ketika aku daftar itu udah beda sistemnya karena hasil evaluasinya mereka gitu. Jadi pendaftarannya pertama tes dokumen, yang pasti sih tes dokumen pasti ada ya, tes dokumen, kemudian tes tertulisnya itu jadi tes TPA gitu. Tes tertulis lah gitu ya, ada tes tertulis yang numerik alfabetik yang kayak kalau mungkin teman-teman yang masih S1 kayak waktu pas sebelum mau SBMPTN yang kayak tes CPNS, nah kayak gitu. Kemudian ada baru tes wawancara. Nah kemarin ketika COVID itu kalau nggak salah tesnya seperti itu tapi berubah mekanismenya jadi online gitu. Jadi benar-benar fleksibel dan reflektif sesuai sama kondisi di negara lagi kayak gimana dan hasil evaluasi mereka terhadap seleksi tahun sebelumnya seperti apa gitu. Nah saran aku kalau misalnya teman-teman udah mau daftar gitu ya, atau kayak udah mau forcing itu langsung cek websitenya aja gitu, karena yang paling update tuh di website. Dan mungkin kalau teman-teman pakai Instagram bisa follow Instagramnya LPDP juga.
karena di situ juga update banget infonya gitu. Cuma secara general banget itu tesnya tes dokumen, tes tertulis sama tes wawancara. Itu pasti kayak gitu. Cuma secara teknisnya seperti apa, nah itu teman-teman harus benar-benar pay attention lah gitu sama gimana sistemnya di beberapa LPDP ini untuk. Dan ini pun untuk jalur-jalurnya beda-beda ya, maksudnya ini tuh jalur reguler yang most likely kebanyakan kita daftar gitu. Tapi untuk jalur yang PTUD itu beda. PTUD itu perguruan tinggi utama dunia. Itu kalau misalnya teman-teman udah punya LOA dari salah satu perguruan tinggi utama dunia, itu teman-teman cukup tes dokumen dan wawancara. Jadi skip terusnya. Untuk yang teman-teman afirmasi itu juga nanti ada tahapan yang berbeda. Jadi setelah lolos LPDP, kalau misalnya belum dapat LOA itu bisa dapat nanti kayak semacam program pengayaan bahasa, di mana teman-teman IELTS-nya satu tutornya itu dilatih lagi supaya misalnya naik gitu dan cukup ke kampusnya gitu. Pokoknya macam-macam. Jadi saran aku sih nggak ada yang cek di websitenya aja gitu. Betul. Oke, jadi ini ya Mbak, keep up to date juga penting ya, karena ternyata bisa beda-beda gitu. Jangan sampai kita konsultasinya ke kakak tingkat yang dapat LPDP 2016, terus kemudian kita ya udah siapinnya sesuai dengan apa yang ada di 2016 gitu seleksinya gitu. Tapi kita perlu untuk tetap balik lagi ya, cek informasi yang paling update yang ada di situs mana Mbak Put? Ada beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id. Nanti teman-teman di situ bisa langsung pilih tertarik untuk ke beasiswa yang mana. Ada yang S2, S3 dalam luar negeri, ada yang S1, S2, D4 ini mungkin yang program itu ya, yang program exchange baru. Kemudian ada juga yang dual joint degree. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat, klik aja di mana yang itu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Oke, intinya informasi sebenarnya sudah tersedia lengkap ya di laman itu gitu. Tinggal mau atau enggaknya nih kita untuk benar-benar membaca dan juga mengimplementasikan apa-apa saja yang sudah tertera di laman tersebut agar berhasil meraih beasiswa LPDP. Nah, Mbak Putri sempat bilang gitu bahwa salah satu tahapan yang Mbak Putri lalui ketika mendaftar LPDP waktu itu adalah tahap wawancara gitu. Nah, sebenarnya yang diwawancara itu apa aja sih Mbak pertanyaan-pertanyaannya ataupun gambaran besarnya gitu. Dan juga waktu itu mungkin ada beberapa sahabat Kompas juga yang bertanya itu tuh pakai bahasa apa gitu, apakah pakai bahasa negara tujuan atau bahasa Indonesia aja atau gimana? Oh iya, bagus. Pertanyaan wawancara ya. Jadi kalau di kembali lagi ya, ini aku reflektif terhadap pengalamanku. Mungkin nanti ketika zamannya teman-teman akan berbeda. Semoga masih tetap dapat gambaran gimana sih sebenarnya beasiswanya gitu ya. Karena kan aku 2019 nih, terus teman-teman 2021. Mungkin apply-nya nanti 2022 itu kan udah beda ya. Jadi ini reflektif ke pengalaman aku. Mudah-mudahan sama, tapi secara esensial harusnya sih, secara prinsipil harusnya sama gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk yang aku itu waktu itu kita wawancaranya ada 2. Yang pertama itu wawancara istilahnya expertise lah, kita mau kuliah apa, terus kayak si personal statement kita yang diwawancarain itu sama kesiapan kita dalam belajar. Kedua itu wawancara kebangsaan. Nah, mungkin kita breakdown dulu kali ya, wawancara si yang ini dulu, yang sesuai tujuan studi kita. Nah, kalau yang diwawancara tujuan studi kita nanti ada kurang lebih waktu itu aku ada 3 pewawancara, dan itu yang ditanyakan ke kita adalah satu secara mental, ada psikolog juga kayaknya. Kayak kita ditanya berdasarkan hasil tes psikologis kita yang ada di tes tertulis itu kita ditanya, dan pokoknya kayak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang kemungkinan akan kita hadapi. Misalnya kayak kalau kita demo seperti apa, atau misalnya gimana cara kita belajar, gimana cara kita berkomitmen gitu-gitu. Misalnya komitmen dalam belajar dan lain-lain. Kalau komitmen yang lain mungkin beda ranahnya gitu ya. Nah, terus kemudian habis yang dari segi psikologi itu nanti kita ditanya dari segi kenapa sih kita pengen di kampus ini, kenapa kita mau ngambil jurusan ini, apa kontribusinya, emang di Indonesia nggak bisa kuliahnya, kenapa harus di luar negeri, kenapa harus di kampus ini, di negara ini, gitu-gitu. Lebih ke kayak bener-bener ngegali why-nya dari SI kita, itu sih. Terus kalau dari segi bahasa itu setauku bahasanya kalau misalnya teman-teman tujuan ke luar negeri akan pakai bahasa Inggris. Tapi maksudnya bukan negara tujuan ya, tapi kayak bahasa Inggris. Misalnya teman-teman mau ke Jepang ya nanti wawancaranya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Jepang. Gitu. Setauku sih itu. Itu kalau yang tujuan studi lah.
kalau yang kebangsaan itu waktu itu wawancaranya ada 1 dan yang ditanya seputar memang kebangsaan, maksudnya kayak gimana teman-teman mengartikan kayak misalnya Pancasila, kemudian apa sih kontribusi teman-teman selama di Indonesia gitu-gitu. Terus pengennya tuh ntar kontribusi baliknya seperti apa gitu. Apa sih permasalahan yang lagi ada di Indonesia? Indonesia itu lagi hangat topik apa sih? Terus kayak tanggapan teman-teman itu seperti apa terhadap topik itu gitu, biasanya seperti itu. Oke. Jadi untuk yang wawasan kebangsaan tadi, tentunya kita juga perlu update berita-berita terkini ya. Akan ditanyain juga ternyata. Kalau Mbak Putri dulu untuk nyiapin tahap wawancara ini, apa yang dilakukan, Mbak? Persiapan tahap wawancara. Kalau aku dulu itu aku bikin kayak semacam mock up gitu. Jadi kayak mock up dalam artian kayak aku bikin list pertanyaan yang most likely muncul tipikal wawancara biasa. Kayak misalnya pertanyaan why itu kan. Terus kemudian kalau aku coba jawab, dan ketika aku jawab, aku lihat jawaban aku tuh ada yang ganjal nggak? Ada nggak sih pertanyaan yang mungkin keluar dari jawaban aku gitu. Terus kemudian aku coba bikin lagi jawabannya. Jadi lebih ke bikin mock up gitu. Kemudian untuk tes, untuk minta temen sih, misalnya kayak minta temen untuk coba kayak kayak aku kasih list pertanyaanku, terus kayak ya udah coba tes gitu. Aku kasih esaiku, aku kasih list pertanyaan yang udah aku bikin, terus kayak boleh coba wawancarain aku nggak gitu kan, kayak maksudnya kayak latihan lah gitu, trial. Gitu sih kalau persiapan buat wawancaranya. Cuman kalau menurutku sih yang penting itu sebenarnya bukan dari seberapa hafal kita sama jawaban kita sih, tapi seberapa benar-benar kita into it gitu loh. Maksudnya dalam artian ya sayang kita tulis itu benar nggak sih gitu, kayak misalnya hasil tulisan-tulisan kita tentang gimana kita kontribusi, karena itu akan benar-benar reflektif gitu kan di kita. Kalau misalnya kita ngapal jawaban kan kelihatan, terus ada psikolog juga gitu, kelihatan lah kita ngapal. Jadi kayak maksudnya ya usahakan di authentic as you can. Kalau misalnya teman-teman kayak, duh tapi kan wawancaranya bahasa Inggris grogi gitu. Kemarin alhamdulillah ada temenku yang dia juga grogi, dia maksudnya bukan yang sering public speaker, nggak mana-mana, maksudnya tapi emang anaknya bisa gitu, dan aku tahu dia bisa, cuman dia grogian aja. Nah jadi ya kemarin kita latihannya adalah ya dia siapin list pertanyaan, terus aku coba tanya dan aku galakin, maksudnya nggak apa-apa minta temanmu untuk galak supaya kamu juga bisa lebih siap gitu kan, kayak maksudnya gimana sih jawab pertanyaan, karena jawab pertanyaan wawancaranya kan harus kayak tetap stabil ya, misalnya kayak stay calm, terus kayak ya udah kan kayak you have the answer so you don't have to worry gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sih dia keterima kemarin, alhamdulillahnya gitu. Jadi asal teman-teman relax, santai, dan ingat aja sih kayak poin-poin teman-teman tuh apa sih yang teman-teman tulis di esainya dan ini gitu. Menarik ya teman-teman, persiapan dari Mbak Putri untuk bisa pada akhirnya menaklukkan beasiswa LPDP yang tentunya juga jadi impian dari banyak anak-anak Indonesia kayak gitu. Nah, satu lagi apa tuh Mbak? Lupa banget, sorry. Jadi tuh kalau misalnya wawancara itu aku baru ingat, sorry banget. Jadi ada metode yang namanya STAR method. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, ada yang belum. Nah, STAR method itu sebenarnya situation, task, action sama result. Itu kalau teman-teman Google nanti bisa lihat gimana cara implementasinya. Tapi intinya di sini itu ketika wawancara teman-teman itu kan ditanya kayak misalnya waktu itu aku ditanya kayak coba kapan sih gimana kamu menunjukkan kalau kamu tuh berkomitmen gitu, kayak gimana LPDP tuh bisa yakin kalau kamu tuh bisa menjaga komitmen, apa buktinya gitu. Nah itu kan berarti hypothetical banget kan gitu, kayak orang-orang pewawancaranya nggak tahu kamu, terus kayak kita juga nggak bisa ngejelasin kayak gimana sih, kayak ya saya CV saya bu gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan STAR method itu tadi. Jadi kita memberi contoh dengan situasi kayak dulu, kalau untuk komitmen gini bu, jadi kayak waktu itu saya di kondisi seperti ini gitu. Terus kamu dapat apa sih tasknya atau challenge kamu tuh apa? Kayak apa yang kamu hadapi gitu. Jadi misalnya dulu kayak waktu itu saya di tahun 2018 bu, gitu saya masih di US, terus kayak lagi marak banget Islamofobik misalnya gitu kan. Terus kayak saya diminta lepas jilbab kayak gitu. Terus kayak actionnya apa? Terus kayak actionnya berarti ya saya bilang kayak saya coba untuk nggak lepas gitu. Terus kayak ya berusaha untuk lebih baik aja gitu. Akhirnya kayak resultnya ya alhamdulillah sampai ini sih saya aman-aman aja gitu. Terus kayak bisa berteman dan sebagainya. Itu yang sesimpel itu tuh juga termasuk STAR method. Jadi mungkin itu sih salah satu tips yang mungkin akan berguna buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sorry lupa tadi.
Jadi STAR ini semacam kerangka berpikir ya Mbak. Jadi kalau kita Benar, menentukan jawaban biar langsung kayak langsung bisa menembak hati dan pikiran para juri wawancara gitu ya. Insya Allah. Oke, mantap. Nah, buat Mbak Putri ini selama menjalani proses seleksi LPDP, kira-kira ada nggak sih Mbak yang dari pengalaman Mbak Putri ya, kayak tantangan-tantangan gitu yang perlu diantisipasi oleh para calon-calon pelamar gitu di masa mendatang? Tantangan sih. Tantangan menurut aku ada pasti macam-macam sesuai sama orang-orangnya gimana gitu ya. Kayak mungkin bisa kita generalisir dengan kemungkinan sih ada dua kalau di aku ya, tantangan yang dihadapin. Satu itu mental, dua itu material. Jadi karena gini sih teman-teman, mungkin kalau mental itu lebih ke kayak gini ya. Waktu itu aku rencanain apply sambil kerja. Jadi maksudnya aku kerja dan aku belajar nyiapin aplikasi apa segala macam sambil kerja. Nah itu cukup sulit sebenarnya gitu. Maksudnya sulit dalam artian itu tantangan terbesar karena kayak itu kan kita kayak bukan gambling sih, itu kan kayak kita shooting opportunity kan. Emang kita pengen banget tapi kayak kita sambil kerja dan kita punya istilahnya punya kewajiban dan tanggung jawab dan kita juga tetap harus sambil belajar. Jadi kayak waktu itu kan aku belajarnya misalnya sejam setiap abis pulang kerja gitu kan. Misalnya kayak dari setiap hari itu aku coba kalau nggak abis sholat subuh ya pulang kerja gitu kan. Misalnya jadi jam 9 sampai jam 10 tuh aku usahain belajar untuk persiapan IELTS, untuk ngerjain aplikasinya gitu. Sebenarnya aku punya time block sejam. Nah itu kan kadang-kadang manusianya bukan robot gitu kan, kayak nggak bisa loh kadang males aja gitu. Nah itu sih menurut aku kayak apa sih yang bisa kita itu mental ujian mentalnya gitu, kayak gimana cara kita tetap konsisten dan persisten ketika emang things are hard. Apalagi mungkin teman-teman sekarang juga lagi pandemi kan, pasti banyak mikirin keluarga, mikirin apa, itu kayak nyiapin beasiswa it's another difficulties layer gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman kesulitan dan mentally merasa capek, itu ya wajar gitu. Dan itu bukan sesuatu yang berarti kayak aku nggak bisa, enggak sih. Cuman memang pasti ada ujiannya. Itu satu. Kedua yang secara material mungkin gini, karena aku kalau tujuannya ke luar negeri dan kebetulan kampusku tuh kampus salah satu Ivy League. Jadi kalau di Ivy League itu di Amerika ada beberapa persyaratan, misalnya kayak diminta tes di luar yang biasanya diminta sama sama teman-teman yang luar negeri, misalnya diminta GRE, misalnya diminta ada evaluation transkrip ke pihak ketiga yang itu nggak di cover LPDP gitu. Terus pokoknya ada beberapa perintilan gitu yang kira-kira mungkin nggak di cover LPDP atau misalnya harus kita talangin dulu dan nanti baru di reimburse sama LPDP. Nah mungkin itu tantangannya adalah ya kita harus, kalau di aku sih aku harus berkorban saving gitu, maksudnya kayak dan emang itu juga yang jadi timeline aku juga kan, emang pengen kerja dulu supaya aku bisa save up enough untuk misalnya untuk nyoba-nyoba beasiswa karena belum tentu keterima kan kalau kayak ini kan. Jadi kayak ya berarti ada apa ya istilahnya, aku ngeluarin beberapa biaya lah untuk persiapan gitu. Misalnya untuk persiapan, alhamdulillahnya keterima gitu. It pays off. Tapi kayak maksudnya untuk teman-teman mungkin itu jadi bahan konsiderasi juga gitu. Karena aku sangat encourage banget kalau teman-teman sebenarnya abis lulus S1 itu cobain kerja dulu. Baru kuliah. Selain dari kita udah punya saving dan nanti misalnya kalau ada, misalnya selain kita punya saving dan secure ya secara finansial dan kita bisa coba, walaupun tantangan mentalnya akan jadi lebih tinggi karena kita udah kerja, tapi menurut aku akan lebih, in the end akan lebih bermanfaat karena ketika kita kuliah itu bakal kepake banget pengalaman kita kerja di diskusi kelasnya. Aku banyak menemukan case, ini mungkin agak off sedikit dari pertanyaannya, cuman kayak aku banyak menemukan case di mana teman-teman itu dia habis S1 langsung S2 atau kayak dan itu bahkan terjadi di kelas aku sekarang gitu, di international student yang habis lulus S1 langsung S2 gitu. Itu mereka kurang bisa engage sama discussion kelasnya karena ketika misalnya apalagi teman-teman kalau pilih kuliahnya itu coursework ya, kayak misalnya aku kan coursework, jadi kebanyakan kayak field practice gitu kan. Risetnya sedikit. Nah, apalagi untuk yang kuliahnya coursework itu akan lebih benar-benar reflektif terhadap pengalaman kerja dan pengalaman real application gitu. Jadi kayak ketika kita kurang di situ, kurang konteks, maka akan kurang bisa menyerap ilmunya dan kurang bisa, mungkin bisa sih menyerap ilmu kan nggak masalah ya. Cuman kayak nggak bisa engage di debatnya, nggak bisa engage di discussionnya gitu.
gitu. Jadi sayang gitu. Jadi mendingan fokusin dulu, persiapan banyak, kerja dulu, coba dulu gitu kan, banyak hal baru nanti coba ini beasiswa. Mungkin tantangannya itu sih, lebih ke kayak persisten dan konsisten ketika teman-teman udah punya goal gitu ya. Itu sih mungkin dari yang bisa. Jadi aku share. Jadi ada dua ya Mbak ya, dari segi mental dan juga material kalau versinya Mbak Putri gitu. Kalau kita ngomongin balik lagi yang material tadi, kira-kira berapa sih Mbak budget yang perlu disiapin oleh teman-teman gitu untuk sebenarnya masuk kampus dan juga plus LPDP gitu? Nah ini juga depend sih sebenarnya, depend teman-teman masuk kemana. Ada teman-temanku yang memang kampusnya itu, misalnya mereka tetap ke US tapi mungkin pengeluarannya nggak sebesar kalau misalnya mau masuk kampus yang Ivy League misalnya tuh kayak PTUD gitu. Ada juga yang beberapa teman tuh ke Eropa bahkan nggak keluar rupiah sepeser pun gitu, karena emang bener-bener dia ngikutin aja gitu, ngikutin dari LPDP gitu, karena dia bisa. Jadi menurut aku sebenarnya tergantung lagi, kayak kembali lagi kan teman-teman pengen kuliah di mana, pengen ke kampus apa, jurusannya apa dan gimana, dan itu nanti bisa teman-teman cek sendiri di website-nya. Cuma waktu itu untuk gambaran kan sebenarnya kalau IELTS jadi mungkin teman-teman persiapan kalau buat LPDP in general kan teman-teman pasti butuh tes kebahasaan kan, kayak butuh IELTS atau TOEFL itu pasti harus disiapin. Sama mungkin tambahannya kalau mau ke US itu ada GRE atau GMAT. Itu sih mungkin jadi yang kayak bisa jadi tambahannya gitu. Nah, kemudian nanti ada satu lagi kalau misalnya teman-teman ikut ke pengen apply ke Ivy League, itu nanti ada evaluation transcript, tapi setahu nggak semuanya deh. Mungkin nanti dicek lagi aja di cross check. Jadi kalau misalnya evaluation transcript itu kurang lebih juga biayanya sama kayak biaya GRE atau IELTS gitu. Jadi kayak kurang lebih segitulah yang harus disiapin, dan itu either itu kalau nggak salah itu nggak di cover LPDP gitu, karena itu kan di luar dari ini kan gitu. Jadi mungkin itu sih 15 juta sampai Mbak? Kurang dari 10. Oh, oke. Siap. Jadi gitu, kerja berapa bulan ya? Kerja 6 bulan lah. Oke, jadi sahabat Kompas itu ya pentingnya untuk punya penghasilan dulu sebelum melamar gitu. Gimana Mbak Put? Iya, tadi aku ingat satu. Jadi kalau misalnya, aku nggak tahu kalau di kampus lain, tapi ini kayaknya culture Indonesia tuh nggak mau nanya gitu kan, kayak malu-malu bertanya suka di jalan. Jadi aku mungkin mau share sih, ini mungkin nggak applicable buat semua orang, tapi dan nggak applicable buat kampus manapun. Tapi kan aku concern aku juga di finansial kan, maksudnya kayak aku nggak bisa tuh kayak jor-joran kayak 10 juta buat tes gitu kan, juga ya namanya uang gitu kan, kayak nggak bisa gitu. Jadi waktu itu aku coba untuk email program advisor-nya untuk di kampusku, kayak aku kayak intinya sih kayak aku nanya gitu, dari semua list yang harus aku kerjakan ini, terus kayak dengan total biaya seperti ini, ada nggak yang sebenarnya bisa aku waive gitu. Kayak aku jelasin kondisiku, kayak aku lagi gini, lagi nunggu beasiswa, tapi aku pengen banget masuk kampus ini dengan jurusan ini pengalaman kerjaku, terus kayak ini yang pengen aku lakukan di sini gitu-gitu. Pokoknya kayak kita ngasih semi personal statement ke email program advisor-nya, dan ngasih tahu bisa nggak ada yang di waive. Di waive itu kayak ada yang bisa dihilangin nggak gitu. Kayak jadi misalnya tadi ya syarat aku yang kayak dari IELTS, GRE, di evaluation, transcript, bener gitu-gitu. Nah itu aku tanya lah gitu, istilahnya ada nggak yang bisa di waive sebenarnya. Akhirnya dari kampus bilang kayak aku sebenarnya propose sih, bisa nggak aku nge-waive yang transkrip ini, bisa nggak aku transkrip tuh nggak usah pakai yang ada biayanya, maksudnya kayak aku transkrip biasa aja gitu, ditranslate. Nah itu ternyata dari program advisornya dibales kayak malah kayak ya udah yang transkrip ini tuh wajib, tapi karena kamu mau ngambil jurusan ini dan gini dan consider applications, kayak kamu bisa nggak usah tes GRE gitu. Jadi kayak kamu bisa nggak usah tes GRE, itu kan lumayan udah save up kayak 3 juta gitu. Iya, dan betul, save up. Iya. Jadi kayak menurutku sih selalu coba tanya. Oke. Jadi itu ya sahabat Kompas, salah satu trik juga ya, saran masukan dari Mbak Putri bahwa coba aja untuk terbuka juga ya terhadap kondisi sekarang gitu. Semisal memang ada kesulitan-kesulitan, itu bukan berarti sahabat Kompas itu nggak bisa sama sekali untuk bisa mencapai tujuan gitu. Yang penting dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang gitu. Kira-kira adakah keringanan yang bisa diperoleh untuk tetap bisa mencapai
ya kampus impian yang sahabat Kompas miliki kayak gitu. Oke, mantap nih sahabat Kompas pembicaraan kita bareng Mbak Putri kali ini. Nah, Mbak Put, kan kita ini ya sama-sama anak daerah gitu. Mbak Putri dari Bengkulu, aku dari Banyuwangi, sahabat Kompas juga dari Banyuwangi gitu. Nah, kalau ngomongin anak daerah, sebenarnya kalau LPDP itu ada jalur nggak sih kayak untuk anak daerah gitu, ataupun kayak ada kayak afirmasi untuk anak daerah gitu, Mbak? Untuk afirmasi tuh kan ada banyak banget ya kategori afirmasi. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari mana yang sebenarnya ada irisannya. Jadi untuk pertanyaannya apa dulu sih, ada atau enggak? Ada, jawabannya ada. Nah, cuman aku pengen ngejelasin juga bahwa irisan afirmasi itu banyak banget. Jadi kayak irisan afirmasi yang aku itu yang afirmasi prasejahtera berprestasi. Kemudian ada afirmasi yang 3P, ada afirmasi yang bidik misi. Jadi kalau teman-teman, aku kurang tahu sih yang katanya Akbar itu masih ada bidik misi atau udah masuk yang baru ininya, prestasi beasiswanya. Masih bidik misi nggak, Akbar? Oh, di kampus? Pas yang kampus masih ada bidik misi. Oh, masih ada. Soalnya setauku kan yang angkatan sekarang itu beda namanya, bukan bidik misi. Oh, baru tahu. Jadi kayak mungkin dicek aja ya. Jadi ada yang bidik misi itu ada. Jadi kalau teman-teman S1-nya bidik misi itu bisa lanjut LPDP pakai jalur bidik misi gitu. Dan itu berbeda juga. Jadi ada yang bidik misi tadi berprestasi 3T. Ada kalau misalnya teman-teman pernah juara internasional apa gitu, olimpiad, O2SN itu juga ada. Jadi pokoknya dicek aja teman-teman irisannya di mana. Karena aku tuh kurang tahu ya. Jadi daerah 3T pun nggak per provinsi gitu. Jadi kayak misalnya dalam artian misalnya nih di Bengkulu ada beberapa part dari Bengkulu itu yang masuk 3T, ada beberapa yang enggak. Gitu. Jadi harus dicek. Nah, aku kurang tahu Banyuwangi itu termasuk salah satu. Mereka punya listnya sih. Kayak yang mereka consider daerah 3T itu apa? Misalnya based on apa gitu, aku sorry banget aku lupa cek, tapi kayak mereka punya listnya sendiri gitu, yang 3T itu mana aja dan apakah teman-teman bisa masuk atau enggak. Oke, jadi kuncinya balik lagi ke teliti membaca informasi ya yang ada di laman beasiswa LPDP itu sendiri, Mbak. Karena kalau semisal kita menggunakan strategi memanfaatkan jalur-jalur yang sekiranya paling sesuai dengan kita, mungkin juga kesempatannya bisa jadi lebih gede mungkin ya gitu ya, Mbak ya. Iya, lebih terarah aja sih, bener. Kayak maksudnya lebih polarisasi, bukan polarisasi, jadi lebih sebenarnya lebih ya ke passing grade dan lain-lainnya sih lebih terarah aja kalau misalnya kita ke afirmasi. Oke, siap. Oke, sahabat Kompas, ini gimana nih sahabat Kompas? Apakah sudah semakin termotivasi untuk menjadi seperti Mbak Putri, menjadi best one dari beasiswa LPDP dan juga memperoleh kesempatan untuk lanjut studi S2 di luar negeri gitu sahabat Kompas. Nah, mungkin Mbak Put, pertanyaan terakhir dariku, Mbak Put boleh dong berbagi pesan gitu ataupun tips and tricks juga boleh buat sahabat Kompas di luar sana yang mungkin sekarang juga sedang berusaha untuk memperoleh beasiswa untuk lanjut ke pendidikan tingginya. Oke. Dari aku sih yang benar-benar pengen aku tekanin gitu ya, kalau misalnya teman-teman udah mau kepikiran, pengen S2 gitu ya. Pertama sih find your purpose dulu, find your why. Kenapa teman-teman pengen S2 gitu? Maksudnya aku nggak bilang bahwa pengen sekolah di luar negeri itu mimpi yang salah, itu enggak. Itu it's a dream and it's nice to have. Tapi kenapa pengen harus banget S2 gitu? Karena kalau misalnya cuma pengen ke luar negeri, itu aku yakin teman-teman kerja 2 tahun 3 tahun tuh udah bisa jalan-jalan ke luar negeri sendiri. Yakin deh. Jadi kayak find your purpose why, kayak kenapa sih teman-teman pengen banget S2, kenapa pengen banget belajar tuh susah, terus kayak kenapa pengen susah gitu. Bercanda, belajar itu menyenangkan, sangat menyenangkan, bener. Cuman maksudnya kenapa harus S2 gitu, bener-bener find your purpose why you have to take that degree gitu, karena itu yang itu bukan your purpose is not only about when you write the essays, tapi kayak the purpose is your anchor ketika teman-teman bahkan udah kuliah di sini gitu. Kayak if you don't have a strong why, banyak juga teman-teman yang akhirnya demotivasi dan akhirnya nggak bisa survive juga di sini kuliahnya gitu. Misalnya kan takutnya gitu kan, kayak banyak teman-temanku yang S2 yang bukan LPDP gitu ya, karena nggak punya strong reason why mereka mau S2, ya emang pengen belajar aja dan have nothing to do with their life, they try to apply for S2 and they attend, dan akhirnya kayak mereka juga drop off gitu. Kayak
rugi kan gitu. Misalnya kayak rugi secara waktu, secara kesempatan. Walaupun itu mungkin jadi part of their learning juga ya kan, kita nggak tahu. Cuman maksudnya kalau emang teman-teman udah mulai kepikiran sih, saranku ya find your purpose, why you want to study, why you want to get your master degree. Doesn't necessarily have to kayak nanti aku pulang pengen bikin A, B, C, D. Well, that's good if you already have. Tapi kalau belum pun nggak apa-apa. Tapi kayak kenapa sih bener-bener pengen mau S2? Punya strong reason why. Itu satu. Kedua, set your target right. Ketika misalnya teman-teman udah tahu pengen S2, itu berarti yang aku maksud teman-teman udah tahu S2 itu udah tahu mau ke mana, mau di mana, requirement-nya apa, udah fully research. Nah, itu ketika teman-teman udah full research, set your target. Kayak set your target dalam artian kayak oke, targetku berarti aku pengen masuk Harvard misalnya, atau aku mau masuk Penn, atau misalnya aku mau masuk Columbia, atau mau masuk kampus lain di Jerman misalnya yang STEM. Target TOEFL-nya berapa, target IELTS-nya berapa, skor kita sekarang coba aja self test sendiri gitu, terus kayak cek tes kita berapa. Oh berarti misalnya target mereka 7,5 atau 8, aku masih 6,5, berarti aku harus belajar sampai 7,5 gitu kan. Jadi kayak punya target yang jelas, kayak belajarnya berapa kali sehari, berapa jam sehari, bikin time block gitu. Itu dan setelah bikin set target dan plan dan kayak gitu ya, yang paling susah adalah konsisten dan persisten. Itu sih. Tapi if you do it right, then it will come to you gitu loh, kayak what you're trying to have gitu. So hopefully that helps. Jadi find your purpose ya, why factornya itu apa, kemudian set your target right, terus kemudian dilanjutkan konsisten dan juga persisten untuk menjalani semua proses yang ada. Wah mantap sekali, terima kasih banyak Mbak Putri untuk informasi sekaligus inspirasi pengalaman yang sudah dibagikan ke sahabat Kompas lewat siniar Kompas Kampus edisi perdana kali ini. Sukses selalu untuk Mbak Putri untuk studinya di negara yang non jauh di sana gitu. Semoga nanti setelah selesai studi bisa kembali ke Indonesia dan juga mengembangkan pendidikan Indonesia biar bisa maju di tataran global gitu Mbak. Amin. Ya rabbal alamin. Gitu. Terima kasih buat teman-teman, semangat Akbar. Iya, terima kasih Mbak Putri. Oke, sahabat Kompas, jadi mungkin sekian untuk siniar Kompas Kampus edisi perdana kali ini. Aku Akbar, mewakili Kompas Banyuwangi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari sahabat Kompas semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Kompas Kampus, siapapun bisa jadi jenius.